Halo Kingdom Kids, halo adik-adik semua. Shalom, Papa Mama yang diberkati Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Kiranya kasih Tuhan selalu bersama dengan kita. Bersyukur sekali hari ini kalau kita masih diberi sehat, kita diberi kekuatan, kita masih bersama-sama. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Bicara tentang bersyukur, sudahkah hari ini kita bersyukur kepada Tuhan? Ya, bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih karena Tuhan itu sangat baik, berterima kasih untuk setiap keadaan kita. Tapi kira-kira kalau hari-hari ini kita masih di rumah, terasa membosankan, tidak bisa kemana-mana, mungkin tugas sekolah yang banyak, bisa nggak kita bersyukur? Tidak ada satu alasan apapun untuk membuat kita itu tidak bisa bersyukur ya, karena setiap hari, apapun itu, selalu ada alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Contohnya hari ini, kita masih diberi sehat, kita ada, kita diberi nafas. Coba kita sama-sama hirup udara, berarti kita masih hidup. Kita masih bersama-sama ibadah online, kita masih bersama keluarga, kita masih menikmati apa yang kita punyai hari ini. Dan yang luar biasa lagi, bulan ini kalau kita memperingati hari kematian Yesus menebus setiap dosa-dosa kita, bahkan Dia memberikan identitas baru buat kehidupan kita. Jadi buat apa kalau kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan? Berarti ada banyak alasan, ada banyak hal yang kita bisa berikan untuk kita berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kakak mau ajak kita semua membaca satu ayat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sekali lagi ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jelas firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal loh adik-adik. Mungkin mudah buat kita untuk bersyukur kalau keadaan kita baik, kita sehat, kita dapat banyak berkat, kita bisa pergi kemana-mana. Atau jangan-jangan malah saat itu kita lupa bersyukur. Atau mungkin dalam keadaan yang sekarang membosankan, tidak bisa kemana-mana. Jadi kita juga lupa tidak bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu sudah memberikan semuanya buat kita, apa yang mau kita berikan untuk Tuhan? Selain ucapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Dalam Alkitab kita bisa belajar banyak hal tentang bersyukur. Salah satunya ketika Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta. Ingat berapa orang yang kembali kepada Tuhan? Ya, hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang mengucapkan terima kasih. Kemana yang 9 orang? Padahal Tuhan juga bertanya, kemana yang 9 orang itu kok nggak datang ya? Kok dia tidak memberikan ucapan syukur kepada Tuhan? Kok hanya 1 orang saja yang mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu yang sanggup menolong dia, karena dia tahu bahwa hari itu kalau dia tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, dia belum tentu disembuhkan. Karena itu dia mengucap syukur kepada Tuhan, dia kembali untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, ketika Nuh keluar dari bahtera setelah selesai air bah, apa yang dilakukan Nuh? Dia mendirikan mezbah. Dia memberikan korban bakaran untuk Tuhan. Dia mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan telah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Karena Tuhan sudah memberikan anugerah yang luar biasa. Sehingga Nuh memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang terjadi apa? Tuhan sangat senang dengan persembahannya Nuh. Ada satu lagi. Ketika seorang janda, ibu tua, yang memberikan persembahan untuk Tuhan, dia memberikan dari apa yang dia tidak punyai.
Dia memberikan apa yang dia tidak punya apa-apa, kekurangan dia, tapi dia mau memberikan untuk Tuhan. Jadi firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Berarti kita perlu nggak bersyukur kepada Tuhan? Bukan hanya perlu adik-adik, tapi sangat penting buat kita untuk kita itu berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kok penting bersyukur itu? Yang pertama, bersyukur itu adalah perintah Tuhan. Dalam 1 Tesalonika tadi dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti kalau mengucap syukurlah, Tuhan itu menyuruh kita untuk bersyukur, berterima kasih dalam segala hal. Berarti bersyukur itu sama pentingnya dengan perintah-perintah Tuhan yang lain. Dan itu harus kita taati. Dan itu harus kita lakukan. Karena itu akan menguntungkan kita. Itu akan memberkati kita. Itu akan membuat kita tuh kuat dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa perintah Tuhan itu ya dan amin. Perintah Tuhan itu selalu berguna dalam kehidupan kita. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Karena dengan bersyukur kita itu bisa mengalami hal-hal yang besar. Mungkin kelihatannya hanya terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kesehatan. Kelihatannya hanya kita berbicara seperti itu. Tetapi kalau itu dari hati kita kepada Tuhan, itu akan menyenangkan buat Tuhan. Ingat cerita tentang satu anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan. Dia memberikan kepada Tuhan untuk diberikan makanan kepada kurang lebih 5.000 orang. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengucap syukur, dia berdoa, dan ternyata 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk kurang lebih 5.000 orang. Bahkan sisa 12 keranjang. Jadi ayo, walaupun kita hanya mungkin bersyukur, kelihatannya sepele, tapi itu bisa memberikan dampak yang luar biasa buat kita. Yang ketiga, kenapa kok kita harus bersyukur? Karena dengan bersyukur kita itu mengakui keberadaan Tuhan. Kita itu percaya bahwa Tuhan itu ada. Kita itu percaya bahwa hanya Dia yang sanggup menolong kita. Karena kita tahu bahwa Dia sanggup menolong kita, Dia menjaga kita, Dia memelihara kita, ya kita makan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini kita lupa bersyukur, hari ini kita diingatkan ya, bahwa bersyukur itu sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong kita sampai hari ini. Nah, hari ini kakak punya ilustrasi. Adik-adik bisa mencoba di rumah bersama papa mama ya. Bahannya ada piring, ada air, dan ada permen. Ini permen Caca. Bisa didapatkan di mana-mana ya. Nah, kakak mengilustrasikan bahwa piring ini seperti kehidupan kita. Ketika kita menjalani kehidupan kita setiap hari, apa yang kita rasakan? Kadang sedih, kadang senang, kita diberkati. Mungkin kita sedih karena nilai ulangan kita kurang bagus. Atau mungkin kita kecewa, kita marah karena ada teman kita yang menjauhi kita. Atau mungkin kita merasakan bahwa papa mama kok cuek ya hari-hari ini. Atau mungkin hari ini kita merasa bahwa nggak bisa kemana-mana, membosankan. Atau kita diberkati. Atau lagi kita merasa bahwa, oh ya, aku dapat hadiah karena aku taat sama Tuhan. Aku dapat hadiah karena papa mama mengasihi aku. Aku dapat hadiah karena kakek nenek ingat hari ini ulang tahunku. Aku sedih karena temanku pindah keluar kota. Aku kecewa karena temanku mencuri mainanku misalnya. Aku senang karena hari ini bisa bertemu papa. Hari ini aku sedih karena tidak bisa mempunyai mainan yang aku inginkan. Hari ini aku diberkati karena aku dapat nilai yang bagus. Mungkin kita juga merasa bahwa hari-hari ini kita jenuh. Tapi kita juga kadang bisa merasakan bersyukur karena Tuhan itu sangat baik. Nah, apapun yang terjadi atas kehidupan kita, ingatlah bahwa Tuhan itu selalu pegang kendali.
Tadi seperti air ini, kalau hidup kita itu dipenuhi dengan kasih Tuhan, hidup kita penuh dengan rasa bersyukur, hidup kita bergantung kepada Tuhan, kita tahu bahwa Allah itu sanggup menolong kita. Kita bersyukur karena kebaikannya tidak pernah berubah. Kita bersyukur karena setiap hari sampai hari ini kita itu bisa menikmati berkat Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Tuhan itu selalu bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan apapun itu yang terjadi. Sehingga ketika hidup kita itu dipenuhi rasa bersyukur, hidup kita penuh dengan kasih Tuhan, nah, piring ini akan seperti pelangi. Adik-adik bisa lihat ya, hidup kita itu akan penuh warna. Jadi kadang kita sedih, bisa juga kita senang, bisa kita diberkati. Tapi ingat, apapun yang terjadi, itu semua dalam kendali Tuhan. Itu semua dalam rencana Tuhan. Percayalah bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu kalau hari-hari ini mungkin kita merasa masih bosan, masih tidak enak, percayai bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kalau kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, dari papa mama, dari teman, dari nenek, kita bisa bilang terima kasih ya. Apalagi itu dari Tuhan, berkat yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Berarti kita mau memberikan hidup kita bersyukur karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih karena Engkau sangat baik Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Karena kami tahu bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Mungkin kami melihatnya masih tidak enak Tuhan. Tapi kami percaya bahwa pertolongan-Mu, bahwa kendali-Mu itu luar biasa bagi kami Tuhan. Dan biarlah kami belajar untuk menyerahkan hidup kami, berserah, percaya, bersyukur, berterima kasih atas semua yang terjadi Tuhan. Terima kasih buat hari ini dan biarlah Engkau memberkati kami kekuatan kesehatan. Kami masih di rumah, Tuhan menyertai kami, memberkati orang tua kami, memberkati saudara-saudara kami, memberkati orang-orang yang hari-hari ini sakit, mereka dalam masalah Tuhan. Tuhan yang membuat segala sesuatu itu menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih buat ibadah hari ini. Kiranya kasih Tuhan selalu beserta dengan kita. Jangan lupa tetap bersyukur, tetap bersemangat, tetap percaya bahwa Tuhan itu beserta kita. Karena tidak ada satupun bagi kita untuk kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu banyak alasan untuk kita bisa bilang terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.